Oke, selamat datang di video Windows Insider Dev Weekly Update di build 22572. Ini underscore release. Nah, untuk di video kali ini kita nggak akan ngebahas fitur-fitur terbaru karena aku masih mencari formula agar aku bisa menyampaikan fitur ini secara ringkas, namun semua fitur ada gitu. Karena melihat video yang terakhir update kemarin baru 4 fitur tapi udah 8 menit gitu ya, jadi terlalu memboroskan waktu, padahal masih ada fitur-fitur lain yang menarik belum terbahas gitu. Nah, jadi aku di sini akan membahas salah satu aplikasi built-in terbaru di Windows 11 Insider Dev Channel, yaitu aplikasi yang namanya Clipchamp. Nah, mungkin kalian saat menggunakan Windows 11 atau baru menggunakan Windows 11, kalian mungkin pernah melihat aplikasi Clipchamp ini di di start Pinot apps kalian. Nah, aku tekanin kalau itu bukan installed apps atau pre-installed apps atau built-in apps ya. Yang kalian mungkin pasti melihat ketika awal install itu ada TikTok, ada Disney Plus Hotstar, Instagram, termasuk Clipchamp juga. Nah, itu bukan built-in apps atau pre-installed apps, tapi itu promoted apps. Jadi apps yang dipromosi aja sama Windows gitu, iklan lah bahasanya. Dan itu udah pernah aku bahas di thread Twitter yang singkat, aku kasih linknya di bawah. Nah, jadi langsung aja bahas tentang Clipchamp itu sendiri. Nah, Clipchamp sendiri di build ini akhirnya menjadi built-in video editor yang akan menggantikan video editor yang sudah ada dari Windows 10 mungkin ya, atau sudah dari Windows 8. Aku kurang tahu Windows 8 karena aku nggak pakai Windows 8 walaupun dari XP ya, aku zaman dari XP 7, Vista, loncat ke 10 dan 11. Clipchamp sendiri aku katakan ini adalah video editor tapi versi kayak Canva. Nah, kalian bisa lihat nih home screen-nya tuh. Canva banget nggak sih stylenya, kayak ada template-nya, slideshow, social handles, text overlay, layouts dan lain-lain. Nah, lalu juga di sini ada plan-nya. Jadi sebenarnya ini gratis tapi ya tetap ada namanya subscription plan dari kreator, bisnis, platinum dan lain-lain. Dan harganya pun ya mau katakan mahal atau enggak ya itu depends ya, itu relatif ya, mungkin kata orang ini mahal, mungkin kata orang lain itu murah gitu. So, langsung aja bahas di interface di video editingnya. Nah, untuk di interface video editingnya ini termasuk basic, jadi ya kalian tidak terlalu bisa berekspresi secara bebas ya, limited gitu ya. Namun keuntungannya aku katakan, kalau kalian pernah menggunakan Canva, kalian tidak asing gitu ya dengan tab-tabs yang ada di kiri, semacam templates, movie and SFX, stock video atau stock image, text dan lain-lain. Itu kan Canva banget. Dan harusnya nggak asing kalau sering pakai Canva gitu. Nah, lalu untuk editing videonya, ya aku katakan tadi ini basic. Jadi ya filter sudah disediain, template, lalu colors itu sudah ada, semacam kontras, brightness dan lain-lain. Lalu ada fade transisi fading gitu, fade in fade out itu udah ada, udah disediain. Lalu kecepatan dari slow, normal, fast itu sudah ada. Dan ya itu aja mungkin ya yang mungkin sering kalian akan atau yang sering dipakai oleh video editor gitu. Nah, sekarang aku akan membahas tentang kelemahan dari Clipchamp tersendiri. Pertama adalah basic plan-nya. Ya, kalian sudah lihat lah ya di situ. Basic plan kita hanya sampai 480 progressive quality-nya, kalau nggak salah apa ya, P2 aku lupa namanya. Ya, tapi 480 untuk mengekspor videonya. Sedangkan saat ini kalau kalian lihat di YouTube, rata-rata sudah sampai 1080 gitu ya untuk kualitas videonya, atau mungkin minimum 720 yang sering kita lihat. Tapi sayangnya di paket basic ini cuma 480. Ini sangat ya apa ya, disesalkan lah ya untuk Clipchamp ini. Seakan buat apa mereka membuat video editing namun kualitasnya hanya 480 gitu. Aku ngerti mereka butuh uang, kan kita di game, aku bisa katakan ini, kalau di game ada namanya pay to win, kalau di Clipchamp kita namakan pay to better quality.
Karena kalau kalian lihat ya, dengan free basic ini kalian bisa menggunakan Resolve DaVinci yang bisa diekspor hingga 1080 gitu, bahkan lebih gitu kalau tidak salah ya, bahkan lebih dari 1080 pun bisa gitu untuk diekspor di Resolve DaVinci yang sama-sama gratis juga gitu, walaupun ada yang versi berbayar. Tapi yang free dari Resolve DaVinci itu lebih better gitu dari Clipchamp ini. Yang kedua kelemahannya adalah tadi limited expression to video ya. Jadi kita nggak bisa bebas merubah atau mengedit video. Baik lagi sih ya, ini kelemahannya adalah basic video editor. Jadi ini hal-hal yang basic aja gitu yang bisa dilakuin di sini. Lalu apakah ini cocok kalian gunakan atau wajib kalian gunakan atau enggak? Itu depends ya kepada kalian sendiri ya. Kalau kalian sering membuat project atau belajar yang kebetulan kuliahnya tentang visual, filmografi, sinematografi, atau kalian mempunyai pekerjaan di bidang video editing, Clipchamp nggak sama sekali nggak cocok gitu buat kalian. Kalian bisa gunakan Adobe Premiere Pro atau Magix Vegas Pro atau Resolve DaVinci mungkin, dan lain-lain lah ya. Jika kalian menggunakan video editing ini hanya untuk hal yang ringan saja, atau bukan ringan ya, apa katakannya, hal yang terdesak. Maksud terdesak tuh kalian bukan bekerja, bukan berkuliah atau belajar berkutat di sinematografi atau filmografi atau editing video, namun kebetulan kalian mempunyai tugas video, nah ini Clipchamp boleh aja kalian pakai gitu, karena ya kalian hanya sesekali menggunakan Clipchamp gitu sih. Nah jadi itu aja mungkin untuk video kali ini tentang Clipchamp sebagai pengganti Windows Insider Dev Weekly Update. Itu saja. Thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.